berdoa, kita menyanyi satu pujian. Kita masuk dalam firman. Buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Amin, haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ibu Lia berdoa untuk firman. Ibu Lia. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada Yesus. malam ini kami meskipun tidak begitu banyak orang, Haleluya. kami Yesus. dapat berkumpul dan berbakti Amin, untuk Yesus. memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin Yesus. Kami tahu Haleluya. dan percaya 2-3 orang berkumpul. Haleluya, Kau ada di Yesus. tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan Terima kasih, Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan alat tulis dan catatan dan Alkitab. Saya akan ambil firman Allah yang pada hari Minggu di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-6. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Kita boleh baca sama-sama ya. Yesaya 51 ayat 6. 51 ayat 6 Yesaya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin, puji Tuhan. Arahkanlah mata ke atas dan lihatlah ke bumi di bawah. Artinya iman kita naik ke atas. Apa yang saya sudah kasih contoh bahwa Abraham itu dia setiap saat bergaul dengan Tuhan. Dia berhubungan terus dengan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata dia bergaul dengan Tuhan begitu dekat kepada Tuhan. Imannya naik. Nah, Abraham itu sama dengan saudara dan saya. Harus kita setiap saat bersyukur kepada Tuhan.
bergaul dengan Tuhan di dalam segala usaha kita. Tiap hari kita dengan usaha, mari kita berhubungan terus dengan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan, sehingga iman kita naik. Dan firman Allah berkata, iman kita di atas dan lihat ke bumi apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Artinya seperti kita naik di ruangan angkasa dan kita melihat ke bawah apa yang terjadi di bumi ini. Firman Tuhan tadi berkata, bumi memburuk. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Pakaian yang kita pakai setiap hari. Dan kalau sudah usang, luntur, dan sudah mengkerut, pasti tidak berguna lagi buat kita. Demikian bumi, kita akan lihat dari atas, tidak ada gunanya lagi, tidak ada artinya. Dan kata firman Tuhan, penduduknya akan mati seperti nyamuk. Sekarang kita sedang melihat manusia itu satu hari berapa banyak yang meninggal. Nyamuk aja nggak seperti yang manusia mati pada saat-saat ini. Nah, inilah yang terjadi. Ini adalah satu pekerjaan dari corona. Nah, corona datang di muka bumi ini merubahkan segala sesuatu. Semua yang kita merasa baik berubah menjadi rusak. Teristimewa termasuk ibadah kita, tidak bisa beribadah, kita bersama-sama duduk berjauhan, tidak bisa berbicara, kekeluargaan tidak bisa kumpul. Ini karena corona. Tapi Tuhan berkata di ayat tadi, kelepasan ku berikan untuk kita selama-lamanya. Tuhan memberikan kelepasan daripada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menakutkan. Itu Tuhan lepaskan dan memberikan damai sejahtera buat kita. Kelepasan Tuhan berikan untuk kita selama-lamanya. Dan keselamatan Tuhan berikan tidak ada berakhir. Jadi keselamatan baik di dalam dunia ini, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan selalu memelihara, melepaskan dari segala macam-macam hal yang tidak berkenan, menakutkan, dan Tuhan menyelamatkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Dan apa yang kita akan lihat dari atas kejadian di bumi, kita akan melihat banyak hal. Asal iman kita di atas dan kita akan melihat. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Tulis ya saudara, Wahyu 13. Wahyu 13. Ini judulnya atau perikopnya, binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut, tapi saya tidak akan bacakan dari ayat pertama. Kita loncat saja dari ayat yang kelima. Jadi ceritanya binatang ini ada mempunyai tanduk-tanduk dan sangat besar. Dan dia akan berkuasa di muka bumi ini. Kita baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Nah, lihat. Dan kepada binatang keluar dari laut. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi binatang ini diberikan kuasa selama 42 bulan lamanya.
Dia akan berkuasa dan menyiksa bumi ini. Berarti kalau Tuhan berfirman, aku akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, hati yang gembira. Tetapi binatang ini akan memberikan kesusahan di dalam bumi ini selama 42 bulan. Ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia, ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Binatang ini ada kuasa untuk menyiksa bumi ini. Pekerjaannya adalah menghujat. Mulutnya penuh dengan kesombongan, kata firman Tuhan. Menghujat kepada Allah, menghujat kepada kemah kediamannya. Kemah kediamannya ini artinya rumah ibadah. Kita tempat ibadah, dia menghujat, dia bongkar. Dan buktinya sekarang kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Karena ini satu tanda. Jadi saudara, kita ini belum masuk di dalam akhir zaman, tetapi akan masuk di dalam akhir zaman. Sebab itu sebelum kita masuk dalam akhir zaman, Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan contoh-contoh yang ada. Jadi binatang ini pekerjaannya menghujat dan menyiksa. Orang yang beribadah kepada Tuhan dia siksa, dia menghujat. Dan orang yang diam di surga juga dia hujat, kata firman Tuhan tadi. Jadi ini cara corona bekerja, membuat kita tidak dapat berkumpul beribadah bersama-sama. Sehingga padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, coba tolong bacakan. Ibrani 10 ayat 25. Ini Tuhan nasihatkan kepada kita supaya kita jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Tetapi corona datang, dia menghancurkan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25, tolong Mary baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Biar kita semakin giat menjelang hari Tuhan mendekat di dalam ibadah kita. Tetapi sekarang kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Dihancurkan oleh corona. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dia akan menghancurkan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Melalui elektronik kita bisa dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Sebab itu kita memuji membesarkan nama Tuhan. Binatang tadi yang keluar, yang berkuasa 42 bulan lamanya. Coba kita ambil catatan dan alat tulis. 42 bulan. Kita mau hitung saudara, 42 bulan berapa tahun itu? Satu tahun 12 bulan. Kalau tiga tahun berarti 36 bulan. Tambah setengah tahun 6 bulan. Ali berapa jumlahnya?
36, 42. 42. Jadi 42 bulan lamanya, artinya 3,5 tahun. Dia akan menguasai dunia ini. Dan dia akan lakukan seperti yang kita sudah baca tadi. Menghujat. Dan apa yang dia lakukan karena dia sudah diberikan kuasa oleh setan. Jadi 42 bulan itu atau 3,5 tahun. Jadi kalau saudara dengar ada menyampaikan di dalam khotbah 3,5 tahun atau 42 bulan. Nah, inilah yang akan dikerjakan oleh binatang yang keluar dari laut. Nah, yang berikutnya saudara, kita akan lihat binatang yang kedua di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Di Alkitab ada di perikop. Saya akan tidak bacakan semua ayat, tapi saya akan ambil satu-satu ayat untuk mempersingkat waktu ya. Jadi binatang ini diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung-patung sehingga patung itu bisa bicara. Ini di dalam Wahyu yang kita akan bacakan. Jadi diberi kuasa kepada binatang yang keluar dari bumi ini untuk memberikan nafas kepada patung-patung. Patung bisa berbicara. Ayat yang ke-13 kita baca. Kita baca bersama-sama ayat 13. Wahyu pasal 13 ayat 13 berkata demikian. 1, 2, 3. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, ini pekerjaannya. Dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sehingga ada firman Tuhan berkata, hati-hati dengan nabi palsu. Patung bisa berbicara. Patung bisa berkhotbah. Mujizat terjadi dengan dahsyat. Tapi mujizat daripada setan. Melalui binatang yang keluar dari bumi ini. Dan kata firman Tuhan tadi menurunkan api dari langit ke bumi ke depan mata semua orang. Jadi api dia akan turunkan dari langit ke bumi. Semua manusia seluruh dunia akan melihat seperti ada mujizat terjadi. Jadi saudara kalau di Facebook dikirim di langit ada Tuhan Yesus, ada cahaya, ada bermacam-macam, jangan langsung percaya. Karena itu bisa-bisa penipuan atau palsu. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ini yang dilakukan oleh binatang karena dia sudah menguasai. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Tetapi sebenarnya itu tanda-tanda dari binatang yang keluar dari bumi. Dengan kata lain, setan. Patung bisa berbicara. Itu adalah setan.
kita harus hati-hati. Dan ia menyuruh mereka mendirikan patung-patung untuk berbicara. Kita harus hati-hati di akhir zaman, memasuki akhir zaman yang ada. Ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, harus menyembah patung itu. Kalau tidak, dibunuh. Saudara, Daniel tidak menyembah raja. Harus menyembah raja, tapi Daniel tidak mau menyembah raja. Dia menyembah Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Sehingga Daniel ini diangkat dan dibuang di gua singa. Tetapi saudara, kenyataan Tuhan melindungi Daniel. Mulut singa dikatup oleh cahaya daripada Tuhan, Roh Kudus. Karena Daniel penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia beriman kepada Tuhan. Sehingga dia tidak diapa-apain oleh singa yang ada. Jadi patung akan berbicara. Dan semua orang harus menyembah patung itu. Yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini yang akan dilakukan oleh binatang pertama dan kedua ini untuk membinasakan manusia yang ada. Dan saudara, kita dapat melihat di hari-hari ini bagaimana pekerjaan corona menyiksa seluruh manusia, seluruh dunia yang ada. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan ayat yang ke-16 kita baca. 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini yang sedang terjadi, berita-berita corona, COVID-19. Obatnya apa? Vaksin. Nanti chip. Nah, chip itu di dahi. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan terlebih dahulu buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu kita harus kuat iman, kita harus di atas, dan kita akan melihat semua apa yang terjadi di dalam dunia ini. Semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-17, ini jelas ya. Jadi saudara, sebentar ada waktu untuk saudara bertanya ya. Ayat yang ke-17 kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini tidak ada yang bisa belanja, tidak bisa beli atau menjual kalau tidak pakai tanda chip di dahi dan di tangan, di paha.
Itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan tanda buat kita supaya kita mengerti bagaimana akan terjadi menjelang akhir zaman. Ini menjelang akhir zaman, belum masuk di akhir zaman, baru mau masuk, dan tanda-tanda itu kita sudah lihat sekarang. Jadi tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual barang-barang apapun makanan kalau tidak ada memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, bilangan namanya, bilangan. Saudara, bilangan apa saudara? Ayat 18. Bilangan kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama dengan pengertian ya. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Kita sudah banyak dengar 666. Makanya Tuhan memberikan hikmat. Khususnya saya berkata, Tuhan tolonglah, sudah waktunya akan dibukakan ke jemaat. Karena sudah waktunya memang saat ini. Kita tidak tahu masa masuk ke akhir zaman, kita tidak tahu kapan. Tetapi saat-saat ini Tuhan sudah memberitahu tanda-tandanya. 666. Inilah tanda anti Tuhan, anti Kristus, sehingga dipendekin antikris. Jadi antikris ini akan menguasai dunia ini selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Nah, disinilah kita dapat mengerti bilangan 66 ini yang akan menguasai seluruh dunia yang ada, menguasai ekonomi yang ada, sehingga tidak bisa jual beli, tidak bisa apa-apa. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sekalipun pada saat itu kita tidak bisa berbelanja karena kita tidak mau dicap 66. Tapi Tuhan akan jamin. Kita ingat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun. Mereka tidak masak, tidak masak air, tidak masak makanan, tapi Tuhan kirim dari langit sehingga mereka sehat walafiat selama 40 tahun. Saudara, kita ambil catatan dan alat tulis. Saya ajak kita tulis corona ke bawah ya. Corona. Nah, C itu huruf keberapa? Ditulis di sebelah. 3, O 15, R 18, O 15, N 14, dan A 1. Udah. Ulang. Jadi corona ya disusun ke bawah. Corona. C berarti kan A, B, C. 3 kan angka 3. C angka 3. Huruf O angka 15. Huruf R angka 18. Huruf O angka 15. Huruf N angka 14. Huruf A angka 1.
Silakan saudara jumlah. Corona jumlahnya hurufnya corona 6. Hah? Berapa? 66. Ya. Jumlahnya 66. Corona jumlahnya berapa? Hurufnya ke bawah. Ya? 6. Jadi disambung berapa 6-nya? 3. 6. 6. Nah, ini di dalam firman Tuhan. Jadi corona ini adalah, saudara jawab sendiri, mengganggu, bukan memberikan damai sejahtera, tetapi corona ini salah satu datang dari binatang yang keluar dari laut dan keluar dari bumi. Ini sudah satu tanda. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berkemurahan buat kita. Masih memberikan waktu. Kemurahan itu artinya waktu. Jadi kalau orang ditangkap dengan satu kesalahan dan masuk di penjara, tetapi dia minta ampun kepada polisi. Pak, saya minta ampun. Berikan saya kesempatan lagi. Nah, kita manusia sekarang berkata begitu kepada Tuhan. Tuhan ampuni, kasih kesempatan lagi, dan inilah kesempatan. Di Alkitab berkata masa kemurahan. Masa kemurahan ini kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi satu hal, mari kita datang terus berhubungan dengan Tuhan. Karena tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan di Alkitab ini sudah mulai terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan berkata, di mata Tuhan kita sangat mulia. Orang yang percaya kepada Tuhan sangat mulia, dan ada perbedaan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Kita buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi 3. Sebelum Matius ada Maleakhi. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Berkata demikian. Kita baca bersama-sama Maleakhi 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya orang benar ini yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Allah. Dan orang fasik ini adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Atau dia orang Kristen, tapi dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada berkata, orang yang beribadah hanya dari bibir mulut saja, tetapi di dalam hatinya jauh daripada Tuhan. Itu tidak berarti kepada Tuhan. Sebab itu kita adalah orang yang benar yang beribadah kepada Tuhan. Bukan orang fasik yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab itu kita harus beribadah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa dapat berkumpul dalam satu tempat ibadah, tetapi melalui yang ada seperti malam hari ini, mari kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita baca kembali di dalam, balik ya, Maleakhi 3 ini ayat yang ke-16. Maleakhi 3 ayat 16 dan ayat 16 dan 17.
1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, 23. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi ada perbedaan. Tuhan yang menyayangi kita. Nama kita sudah tercatat di dalam buku Al-Hayat, buku Tuhan. Dan dia akan menjaga, dia akan menaungi kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya akan terangkan kembali bahwa akhir zaman, masuk di dalam akhir zaman, menjelang akhir zaman, kita tidak tahu kapan. Tetapi 3,5 tahun, akhir zaman ini adalah satu titik. Sesudah akhir zaman ini, saudara, bumi lenyap. Jadi sesudah akhir zaman, sesudah kiamat, bumi lenyap. Tetapi saya mau sampaikan sebelum kiamat, sebelum akhir zaman, ada 3,5 tahun. Ada 42 tahun yang dikuasai oleh binatang-binatang, yaitu setan. Yang akan menguasai dan akan menyiksa manusia yang ada. Itu 3,5 tahun. Dan kita tidak tahu sekarang kapan terjadinya itu. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, pada waktu titik akan masuk ke 3,5 tahun. Pada saat itu, Yesus datang menjemput kita. Orang yang percaya, yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman seperti Abraham, kita akan diangkat ke awan-awan. Dan waktu kita berdoa untuk doa berkat, kan suka disampaikan, Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita, membawa di awan-awan yang permai. Itulah yang kita nanti-nantikan dan kita doa-doakan. Sebab itu waktu sebelum masuk 3,5 tahun itu, penyiksaan, kita sudah diangkat oleh Tuhan dan tidak menderita seperti binatang ini akan lakukan. Kita tersingkir sehingga saudara bisa melihat di video dan di YouTube lagi kebaktian, kemudian orangnya sudah tidak ada tapi bajunya, pakaiannya ada. Hamba Tuhan sedang khotbah, orangnya sudah tidak ada tapi pakaiannya ada. Itu namanya terangkat dan kita akan alami di situ. Sebab itu kuatkanlah hati kita. Tetap berdoa, setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya, 2 orang aja. Ada yang mau nanya? Ada mau nanya? Nanti saya jawab. Mengenai akhir zaman. Ada? Kalau nggak ada, udah. Nggak ada? Jadi saudara bisa, ya? Belum ada? Belum ada. Ya, jadi saudara bisa menerima barangkali dari khotbah mana, supaya tidak tersesat. Saudara bisa menanya ke tante ya, dari WA juga, supaya semua langsung tahu jawabannya. Atau Japri nanti bertanya, atau apa yang saudara ingin tanyakan supaya lebih jelas dan melalui firman Allah.
kita akan arahkan terus supaya kita tidak keluar dari jalur Tuhan. Kita tetap di jalur Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Ada di HP, saudara. Bangsa Indonesia, pemerintah, dari pusat sampai daerah, para medis. Tuhan memberikan kesehatan ekonomi bangsa Indonesia. Dan biar virus ini cepat pergi, cepat dihancurkan oleh darah Yesus. Sehingga kita bangsa Indonesia boleh aman dan sejahtera. Dan kedua, pekerjaan Tuhan, ibadah-ibadah kita, dan jemaat Tuhan supaya sehat-sehat, kekuatan baru, semangat yang baru Tuhan berikan, dan segala usaha kita diberkati oleh Tuhan. Dua itu saja yang kita akan doakan. Kita akan berdoa, kita menyanyi satu pujian. Doa pertama siapa? Doa pertama nanti Selfie ada ya? Ada. Lena doa pertama ya. Lena doa pertama ya. Doa apa ya, Tante? Ya untuk pemerintah, biar medis di rumah sakit Tuhan berikan kekuatan, ekonomi bangsa Indonesia Tuhan pulihkan supaya virus corona cepat dihancurkan oleh darah Yesus. Bukan berlalu ya, kita doakan supaya dihancurkan oleh darah Yesus. Dan supaya kita hidup aman dan sejahtera. Dan pekerjaan Tuhan, ibadah untuk jemaat kita supaya sehat-sehat yang kedua ini. Tetap kuat dan semangat, usaha kita diberkati Tuhan. Nanti Selfie berdoa yang kedua. Yang pertama Lena ya, untuk pemerintah dan semua. Yang kedua Ya, Tante. Selfie, halo Sel. Apa aja, Tante? Untuk bangsa Indonesia. Yang bertanya siapa nih? Selfie. Pekerjaan Tuhan, ibadah-ibadah kita, supaya Tuhan buka jalan, kita dapat berkumpul kembali. Dan jemaat Tuhan supaya sehat, kekuatan baru, tetap semangat. Dan usaha-usaha diberkati oleh Tuhan. Kita menyanyi dulu satu pujian ya. Apa? Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anak. Sekali lagi dia hiduplah. Dia hidup. Nanti Selfie nomor 2 langsung ya. Hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Lena berdoa. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, kami ada saat ini. Amin Karena Yesus. kami ada semua hanya oleh kemurahan-Mu. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mu yang berdoa di seluruh dunia. Ya Kami Tuhan memohon Yesus. Engkau yang Ya tiap Tuhan kehidupan Yesus. umat manusia di muka bumi ini. Benar Bahwa Yesus. tidak ada Haleluya Yesus. orang-orang Haleluya. yang terkena akan sembuh di dalam Ya nama benar. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. dan wakil kepada para menteri dan jajarannya. Haleluya kepada pemimpin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. memberi kesehatan, kekuatan Terpuji agar mereka namamu, dapat Tuhan berpikir Yesus. dan bekerja Benar bagaimana Tuhan Yesus. caranya agar bangsa Tuhan. Indonesia
boleh Amin. bebas dari segala tekanan Haleluya, ekonomi. Yesus. Kami Haleluya. percaya Engkau Terpuji memberkati namamu. Indonesia, Amin. Engkau memberkati dunia. Amin. Biarlah Haleluya. virus corona boleh diangkat dari muka Amin. bumi ini. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Dalam kehidupan kami. Haleluya, Kami percaya Yesus. Bapak, Haleluya, menjamah Yesus. para tenaga medis Tuhan, Ya, Tuhan para Yesus. dokter, para perawat, Ya, Tuhan semua Yesus. yang terlibat dalam Haleluya, pelayanan Yesus. kesehatan. Haleluya, Tuhan mau Yesus. tolong, Tuhan mau Terpuji jamah, namamu, Tuhan Yesus. berikan mereka kesehatan, Haleluya, kekuatan, Yesus. biarlah mereka boleh bekerja dengan Ya, lebih baik terpuji namamu, dan Tuhan biarlah Yesus. meninggikan Haleluya, namamu. Yesus. Kami Haleluya. berdoa, Haleluya, Kau akan Yesus. menjamah, Kau Amin. mengurapi Indonesia Tuhan, Haleluya. Kau memberkati Indonesia dari Amin. Sabang sampai Merauke, Amin, dan Yesus. biarlah semua untuk kemuliaan namamu. Haleluya, Kami Yesus. percaya dengan Haleluya, adanya Yesus. virus saat ini, Ya, kami Tuhan yakin Yesus. ada maksud Tuhan di dalam Ya, kehidupan benar, dunia ini Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya, Yesus. Amin, Tidak Yesus. ada keanarkian massal Amin. di dalam dunia ini Amin, Tuhan. Yesus. Yang ada Haleluya. kesembuhan massal, yang ada Haleluya, kesembuhan Yesus. total. Benar, Di Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. mengklaim semua Haleluya, janji-janji Yesus. Tuhan. Haleluya, Kami Yesus. mengklaim semua Haleluya, firman Yesus. Tuhan akan Terpuji digenapi, namamu, Tuhan. dan Engkau akan Amin. memberkati kami. Haleluya, Tuhan, Yesus. seluruh Haleluya, dunia Yesus. yang kami yakin bersatu Ya, berdoa Yesus. Haleluya. untuk mengatasi semua permasalahan yang Oh, kami hadapi. Yesus. Haleluya, Yesus. Percaya Tuhan, Terpuji dan kami namamu, Tuhan serahkan ke Yesus. dalam tangan-Mu. Amin, Kami Yesus. tangan, Haleluya, Engkau Yesus. menjamah tangan kami, Bapa. Haleluya, Kami Yesus. semua yang Terpuji ada di namamu. muka bumi ini. Haleluya, Dan untuk Yesus. namamu. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terpuji Segala namamu. resesi ekonomi, Ya, segala Tuhan. PHK, segala Amin. pemutusan Oh, kerja atau Yesus. apa Oh, Tuhan Yesus. yang dialami oleh anak-anak-Mu. Haleluya, Kami Yesus. berkata, Oh, Bapa, Tuhan Yesus. kami Ya, dan Tuhan tolak Yesus. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan resesi tolong. ekonomi massal Benar, di dalam terpuji namamu. Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan Haleluya. janji-Mu bahwa Terpuji anak-anak-Mu namamu. tidak akan mengalami hal-hal Amin. yang buruk dalam Haleluya, kehidupan ini. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia. Haleluya, Engkau Yesus. memberkati Indonesia dan Haleluya, seluruh dunia. Yesus. Dan namamu Terpuji dipuji dan namamu. dimuliakan. Haleluya, Terima Yesus. kasih. Terima kasih Tuhan Dalam Yesus. Yesus. Dalam nama Haleluya. Haleluya. Selfie sambung. Selfie terusin. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Bapak makasih. Haleluya, Bapak kami Yesus. banyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Kami juga mau Yesus. berdoa Tuhan Yesus Ya, untuk, Tuhan untuk Yesus. pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Di mana Yesus. Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini Ya, Tuhan, Tuhan banyak Yesus. banyak hal yang tidak Oh, kami Tuhan bisa Yesus. lakukan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Di mana Yesus. Tuhan Yesus Tuhan. mau jamah semuanya Tuhan. Kami Haleluya, yakin Yesus. percaya Tuhan Yesus. Amin, Pada waktu Yesus. Engkau yang pada waktunya Haleluya, Engkau Tuhan, Yesus. akan Haleluya, semua akan Yesus. berlalu Tuhan Ya, Yesus. Tuhan, Engkau tolong akan Yesus. hancurkan semua Haleluya, pandemi ini Tuhan Yesus. Yesus. Benar, Kau Yesus. pulihkan di dalam Oh, nama dalam Yesus. nama Yesus Ya Tuhan Kristus. Yesus, sehingga Tuhan Yesus kami Haleluya, juga dengan Yesus. bisa Haleluya, beribadah Yesus. kembali Tuhan, berkumpul Haleluya, kembali Tuhan benar, Yesus, terpuji untuk nama menyembahkan Tuhan. namamu Tuhan Yesus. Haleluya, Dan Tuhan Yesus. Yesus, semua kau beri Haleluya. kekuatan Tuhan juga hamba-hambamu Terpuji Tuhan, Tuhan namamu Yesus, Tuhan Yesus. hamba Tuhan yang Ibu Gembala Tanpa Kencem dan sekeluarga dan semua Haleluya, Yesus. gembala-gembala sidang dan Terpuji hamba namamu pelayanmu Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kau beri Haleluya, kekuatan Yesus. terus Tuhan Yesus. Amin, Kau haleluya. pimpin Tuhan Yesus Kristus. Amin, Dia tetap haleluya, dalam jalan Yesus. kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Boleh membimbing Yesus. umatnya Tuhan Yesus. Terpuji Boleh kami nama tetap Tuhan Yesus. di dalam Haleluya, jalan Yesus. kasih-Mu Tuhan Yesus. Terpuji Kami juga namamu mau Tuhan berdoa Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Buat semua Tuhan Yesus, Ya, jemaat-jemaat yang Tuhan ada Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Ya Tuhan, Tuhan, tolong kami kau tahu semua. Tuhan, kami tidak Oh, mampu dan Tuhan tidak mampu dengan Yesus, kondisi benar, sekarang ini tanpa Tuhan. Engkau Tuhan. Benar, Hanya Engkau lah Tuhan Yesus. saudara kami Tuhan Haleluya, Yesus, kami Yesus. bertumbuh Tuhan Yesus. Engkau tolong Kau mau Tuhan Tuhan Yesus Yesus. beri kekuatan Oh, baru, harapan Yesus. baru.
Haleluya Yesus. Semangat yang baru buat Ya kami semua Yesus. jemaat-Mu, Tuhan Haleluya Yesus. Yesus. Sehingga kami boleh melalui Yesus. hari-hari yang jahat ini, Tuhan Haleluya Yesus, tetap Yesus. dalam tangan kasih-Mu, Oh, Tuhan. terpuji Kami boleh, namamu, Tuhan Tuhan Yesus, Kau Yesus. pulihkan semuanya, Tuhan Haleluya Yesus. Dan Yesus. kami boleh melalui Ya, semuanya terpuji dengan dalam namamu, nama Tuhan. Yesus Kristus. Dan Haleluya jelas Tuhan Yesus. Yesus, Kau mau Tuhan Yesus Ya, berkati Tuhan semua Yesus. usaha-usaha jemaat-Mu, Benar Tuhan Yesus. Tuhan. Kami tahu Haleluya Tuhan Yesus. di dengan tengah kondisi Oh, saat Tuhan ini Tuhan Yesus, tidak benar sangatlah Tuhan tidak Yesus. mudah dan Ya, sangatlah benar Tuhan susah, Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tapi kami tahu Yesus. Tuhan Yesus Kau akan Haleluya membuka Yesus. jalan Tuhan. Engkau Kau tidak akan turunkan tanganmu. pintu satu tertutup, pintu lain Haleluya akan Kau Yesus. bukakan Tuhan. Haleluya Kau Yesus. bukakan jalan semuanya Tuhan Ya, Yesus. terpuji Dan kami yakin namamu percaya Tuhan Tuhan, Yesus. di mana kondisi jemaat-Mu Tuhan Amen tidak akan Yesus. Kau biarkan Oh, amin kami Yesus. tergeletak Tuhan. Haleluya Kau akan Yesus. menopang kami terus Tuhan Yesus. Haleluya Sehingga kami boleh Yesus. berkemenangan di Haleluya. dalam Engkau. Terpuji Tuhan namamu Yesus, Tuhan Kau Yesus. tolong bantu semua Haleluya Tuhan Yesus. Kami Yesus. serahkan semuanya Haleluya. dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpuji Di dalam namamu nama Yesus Tuhan. kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Engkau hindarkan daripada virus-virus. Apabila ada virus yang mendekat kepada seluruh jemaat Tuhan, orang yang percaya kepadamu, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Api Roh Kudus membakar segala virus-virus yang ada. Bahkan di Indonesia ini Tuhan, hancurkan semua supaya kami aman dan sejahtera di dalam Amin, Engkau. amin, haleluya. Kami berdoa buat keluarga Lena yang ada, Abram, Dio, Mama, semua keluarga besar. Baik kepada keluarga Adam, Allen, anak-anak semua, Mama yang ada, keluarga Mama Dani, ya Tuhan, kepada Dani, Rike, Randy, Tuhan, keluarga Mama Mira, Sis Elizabeth, Mira, Rika, Vina, semua, baik keluarga Ibu Mary, Ling, keluarga Ferry dan Rika, anak-anak semua, keluarga Ibu Lia, oh Tuhan, keluarga Genta, keluarga Sofi, Tuhan jamah semua, keluarga Bro Jemi, Popong, Andre, Wo, juga kepada Ci Ayan, Hen juga ya Tuhan, keluarga Asun dan Mama Fung, Lung, Ahin semua, keluarga Sony, Leni, anak-anak semua, keluarga Peter, Lili dan anak-anak, keluarga Selfie juga anak-anak, suami Tuhan tolong, keluarga Debbie juga suami, anak-anak juga Tuhan tolong, keluarga Doni, Topan, oh Tuhan Engkau jamah, baik kepada Ali, Elizabeth, Tuhan tolong, kepada Heno, Saudari Hana dan Saudari David yang baru bergabung di dalam jemaat kami, bahkan keluarga Papa Anton, Tuhan Engkau jamah di mana mereka pada saat ini berada, Engkau jaga, lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Engkau berikan Tuhan iman terus, biar iman kami naik seperti Abram, sehingga Tuhan kami hanya menonton semua yang terjadi. Kami dihindarkan, kami diselamatkan, kami dilepaskan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan keluarga-keluarga kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau melihat juga hamba-hamba Tuhan yang pada saat-saat ini yang belum bisa beribadah kepadamu. Dalam segala kebutuhan mereka Tuhan Engkau jamah, Engkau cukupkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan masa-masa ini adalah sebagai manusia masa kesulitan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Tuhan Haleluya. tetap mencurahkan berkat, baik itu jasmani dan rohani. Tuhan kuatkan kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Dan Engkau sudah memberkati kami. Bahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kesibukannya mereka Tuhan, Engkau jaga dan tolong, lindungi dengan kuasa tangan-Mu, biar hari-hari mendatang kami dapat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah pada malam hari ini dan kami akan bersyukur kepadamu. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan, kedua tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan.
berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita bersama-sama dengan Engkau. Karena iman kami naik bersama Engkau. Roh Kudus menjaga, melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan, amin.